بسم الله الرحمن الرحيم يا نور يا سيدي يا مولانا محمد. Hakikatnya adalah hanya ada zatullah, hanya ada diri yang bernama ruh, diri yang bernama Nur Muhammad, hanya ada diri yang bernama jiwa, an-nafs, hanya ada diri yang bernama napas, mentok sampai di napas. Napas inilah hal yang memang teramat sangat rahasia. Mengapa? Kullu nafs dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, yang mempunyai napas akan menemukan maut. Napas yang keluar, napas yang masuk. Sekali lagi, jangan abaikan napas. Napas kasar, napas halus. Ketika dia berkolaborasi, ketika dia masuk, dia berkolaborasi. Membentuk sebuah profil yang berbentuk seperti jasad kita. Kalau diangkat hijab, kita kasaf kita menyaksikannya. Maka dalam beberapa jeda waktu, dalam beberapa lapisan-lapisan itu, lapisan napas yang terhalus, dia tenggelam, dia fana, dia lebur. Apakah dia turun lebur ke dalam kolbi godibun, ataukah dia naik ke atas ke ubun-ubun kepala? Sebuah perjalanan indah, sebuah perjalanan yang teramat sangat mistis, yang teramat sangat rahasiawi, yang memang menjadi gawean dan hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya adalah diri, sebenarnya diri Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah yang telah mentajalikan dirinya pada ciptaan hambanya ini. Maka urusan kesadaran adalah merupakan urusan aku hamba yang mengkomplain bahwa urusan kesadaran itu adalah urusan aku hamba. Maka dengan sadar dan dia ingat betul bahwa ini adalah perbuatanku, keinginanku, syahwatku. Padahal setelah dia masuk ke dalam hidung ini, maka bukan lagi menjadi kesadaran jasad, tetapi muncul kesadaran hakikat, kesadaran jiwa, kesadaran ruh, kesadaran diri, sebenarnya diri. Maka insya Allah perjalanan kesadaran diri, sebenarnya diri, yang diawali dengan kesadaran jasad yang sudah lenyap dan fana, berjalanlah kesadaran jiwa itu menuju ke pemilik aslinya, Zatullah. Mati menurut bahasa yang hidup, pada hakikatnya bukan mati. Pada hakikatnya adalah mereka hidup. Abdihi, menyatu, hidup. Jasad hidup, ruh pun hidup. Jasad hidup, ruh pun hidup. Di alam yang gaibiah. Maka tidak nampak bagi yang hidup di alam materi, alam nyata. Menurut pandangan-pandangan awam bahwa kehidupan ruhiah, jasad sudah hancur dimakan tanah. Tidak. Baik jasad yang hancur dimakan tanah maupun jasad yang utuh, tetap kehidupan di alam jabarut adalah merupakan kehidupan lengkap dan sempurna jasmani dan rohani. Kenikmatan hakiki di alam surgawi, alam jannah, adalah merupakan kehidupan sempurna antara jasad dan ruh. Sebagaimana sempurnanya mi'rajnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mi'rajnya jasad bersama ruh. Itulah makna daripada abdi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Begitu ceritanya. Maka
janganlah takut dengan kematian. Sesungguhnya kematian itu hanyalah merupakan sebuah kamuflase bahasa. Tidak ada kematian, yang ada hanyalah kehidupan. Sebab kehidupan itu adalah kesadaran. Kita sadar benar. Karena kesadaran itu adanya oleh Maha Sadar. Maha Sadar tidak pernah melepas diri. Maha Sadar membuat sadar pada hamba jasad ini. Maka kematian itu adalah merupakan kesadaran. Sehingga tidak perlu ditakutkan. Hanyalah berpindah dari alam malik ini, alam mulki ini, alam bumi ini, menuju ke alam hakikat, ke alam jabarut, ke alam malakut, menuju ke alam gaib, menuju ke alam barzah. Insya Allah, kalau kita berpandangan dan berpaham seperti ini, kemudian dibuktikan dan diwujudkan dengan rasa, pengalaman, mengalami dan melakoni, maka sebuah senyuman manis ketika kita hendak kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mengalami sebuah kenyamanan dan kenikmatan yang indah. Kita mengalami kegembiraan dan kebahagiaan yang luar biasa. Tidak ada rasa takut pada saat itu. Oleh karena itu maka bagi sang pemilik hakikat yang empunya hakikat, yaitu kita yang belajar hakikat ini, sekali lagi tidak ada kematian, yang adalah kehidupan. Tidak ada kesengsaraan dan penyiksaan, karena kesengsaraan dan penyiksaan itu sudah terjadi pada saat kita hidup ini. Maka dalam puisi Abah mengatakan bahwa sesungguhnya ketika tertitip di dalam jasad ini, ibarat dipenjarakan dalam sebuah gedung yang pengap, ingin rasanya untuk segera kembali pulang, mengalami alam yang bebas. Karena sepanjang sejarah berada di alam jasad, maka hawa daripada jiwa, hawa daripada nafsu ini memiliki berbagai macam keinginan, amarah, lawamah, amarah bisu', membuat tersiksanya daripada jiwa ataupun ruh, membuat tersiksanya daripada diri sebenarnya diri ketika bermukim dan bersinggah-sana serta bertakhta di dalam jasad ini. Harus mengikuti tuntunan, harus mengikuti keinginan dan tuntutan daripada jasmani yang hari-hari, yang jam-jam dan demi perjalanan keinginan hawanya, dia menginginkan segalanya. Makan, minum, harta, apapun jua, semuanya adalah merupakan syahwat, semuanya adalah merupakan hawa. Jiwa tersiksa, ruh tersiksa, ingin kembali pulang. Aku sudah capek dan lelah memenuhi kebutuhan jasad ini, memenuhkan kebutuhan raga ini. Aku sudah cukup lelah sepanjang setiap hari. Maka ketika diasupi dengan makanan jiwa melalui zikrullah, adem, tenang, nikmat, nyaman tiada terkira. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalaupun mengumpulkan berbagai macam harta, pangkat, jabatan dan kedudukan, dia tidak masuk ke dalam alam rabaniyah. Dia tidak masuk ke dalam alam jiwa rabaniyah. Dia tidak masuk ke dalam alam rasa dan kesadaran rasa atau kesadaran jiwa. Dia terpental karena terhijabi oleh nur zikrullah. Ingat baik-baik. Kalau kita tidak kasar mungkin kita tidak menyaksikannya. Tetapi kalau kita kasar, satu kalam zikrullah keluar, begitu dahsyatnya energi Nur Muhammad itu membungkus dan menjadi tebal. Apalagi sekitar 5 atau 6 orang yang duduk, nur yang keluar daripada mulut ini, nur yang keluar daripada mulut si fulan dan si fulana sebagai sahabat dan teman ini, akan berkolaborasi menjadi satu energi nur yang teramat sangat dahsyat, akan membuat pagar batang tubuh jasad raga ini menjadi penuh dengan cahaya Allah, cahaya Muhammad, nur Allah, nur Muhammad, nur Allah di dalam nur Muhammad. Maka nurlah, maka ruhlah yang berafal, berjalan. Maka ruhlah yang memandang dan melihat. Maka ruhlah yang mendengarkan.
maka ruhlah yang sekarang lagi berbicara, nur yang sekarang lagi berbicara, nur yang sekarang mendengar. Ingat baik-baik supaya kita khusyuk apabila ketika engkau sebagai hamba berbicara, maka yakinkanlah bahwa Allah juga lah yang mendengarkan di balik telinga. Dengan demikian engkau akan khusyuk. Dan apabila ada kalam Allah di balik kolbimu, maka engkau pasti berada pada telinga batin. Itulah perjalanan teknik untuk mendapatkan kekhusyuan, untuk mempertemukan antara ketika Allah titipkan ruhnya, otak, mata, telinga, hidung, turun kolbi, perut, kemaluan, betis, tumit kaki. Kemudian kembali pulang besok lusa, akan mati duluan di bagian makom Adam, perut ke bawah. Yang hidup hanyalah bagian kolbi, naik turun, kolbi baitul ala, kolbi baitul ala, kolbi baitul ala. Tempat lenyapnya itu di bagian kepala ini. Maka wajah ini teramat sangat rahasia. Di antara kita semua hamba Allah yang ada di muka bumi, duduk kemudian menghafal sendiri wajah ini, hanya detik sudah hilang. Tetapi kalau seorang hamba Allah sudah bisa menghafal wajahnya dari ubun-ubun kepalanya sampai kepada ujung kakinya, berjam-jam lamanya, mantap. Insya Allah dia telah benar menghafal dirinya. Itulah kerahasiaan daripada diri wajah ini. Itulah kerahasiaan diri daripada diri ini sebenarnya. Tetapi kalau kita bisa menghafal selain daripada diri kita, mudah sekali. Siapapun ingin melakukan dan mengalaminya, dia akan menghafal sepanjang berjam-jam, berbulan-bulan. Dia masih menghafal-hafal dan mengingat, mulai daripada ubun-ubun kepala sampai kepada ujung kaki sahabatnya. Tetapi tidak sama dengan dia menghafal dirinya. Wajahnya saja dia menghafal sedetik saja, sedesak napasnya saja sudah hilang. Untuk itu maka wajah ini adalah merupakan makom kedudukan tertinggi. Allahu Allah, Allahu Ahmad, Allahu Adam. Allahu Allah, Allahu Ahmad, Allahu Adam. Akal, kolbi, nafsu. Alif Allah, Alif Ahmad, Alif Adam. 3 alif ini akan bergabung, kemudian fana, nurun ketemu nur, nurun ala nurin, lenyap hilang. Dinding kanan, dinding kiri akan diapit, dipeluk, hanya menjadi satu titik daripada huruf ba. Tatkala pula maka jasad ini secara kasat mata tidak nampak lagi, hilang. Yang ada hanyalah setetes mani, titik daripada huruf ba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.